Oke, selamat sore Sobat DC, kembali lagi bersama kami, channel yang Anda tunggu-tunggu di Share Channel. Nah, kali ini dalam Bincang Bencana, kami sudah bersama narasumber kita yang pastinya menarik dan terbaik untuk disimak. Inilah narasumber kita. Selamat sore Mbak Resa. Selamat sore. Oke. Mbak Resa, nah kami dari Disaster Channel mau bincang-bincang terkait organisasi yang Mbak Resa gerakannya seperti apa, seperti itu. Mungkin boleh perkenalan dulu Mbak Resa? Ya, Eh, saya Resa Bunat. Saya dibesarkan di Bantar Gebang. Jadi saya memiliki komunitas namanya dikenal dengan Biji-Biji atau panjangnya The Kingdom of Bantar Gebang Biji. Jadi suatu tempat wadah atau kita bilang sanggar, tempat anak-anak mengasah kemampuan bermain dan belajar, juga bersosialisasi sesama teman-teman dan juga dengan orang-orang dari latar belakang berbeda yang datang ke Bantar Gebang dengan tujuan memberi semangat positif dan skill untuk anak-anak di Bantar Gebang supaya mereka masih tetap mau berjuang dalam hidup mereka untuk mengenyam pendidikan dan juga menjadi sesuatu yang berarti di kemudian hari. Oh, berarti kalau boleh kita ambil menurut penjelasan kakak tadi, nah ini biji-biji ini fokusnya ke pendidikan atau ke apa nih? Biji-biji itu fokusnya pendidikan, pendidikan anak dan masyarakat di sekitar pembuangan sampah. Tapi pendidikan itu kan cakupan luas ya. Mm-mm. Jadi di sini juga tentunya karena orang tahu Bantar Gebang adalah pembuangan terbesar se-Asia Tenggara, kita juga mencoba memberi sebuah pemahaman ke anak-anak dan kesadaran bahwa lingkungan itu juga sangat penting. Makanya di sini juga bukan hanya bagaimana kita memotivasi anak-anak untuk bersekolah, tapi juga mendidik mereka lebih peduli terhadap lingkungan karena banyak sekali kerusakan di muka bumi terhadap lingkungan itu dilakukan oleh manusia. Jadi semua itu saling terkait. Jadi kita berusaha untuk memberi pemahaman sesederhana mungkin dimulai di usia dini bagi anak-anak di Bantar Gebang. Oke, kenapa pendidikan pertanyaannya? Nah, jadi kenapa pendidikan? Karena kita tahu bahwa kita ini tidak akan menjadi bangsa yang besar seandainya bangsa kita ini tidak memiliki pendidikan yang mumpuni. Contoh, saya adalah anak yang dibesarkan di pembuangan sampah. Waktu kecil orang selalu meng-underestimate saya karena saya hidup di belantaran sampah. Terus juga sampai sekarang akhirnya pandangan miring ya, pandangan miring di sebagian orang yang menyatakan saya nggak akan menjadi apa-apa. Tapi pendidikan mematahkan itu semua. Jadi asumsi orang-orang melihat anak pembuang sampah nggak akan kemana-mana, dia akan hanya hidup di sampah, tidak memiliki masa depan. Tapi saya percaya dengan pendidikan itu akan merubah cara pandang seseorang dan juga cara berpikir manusia sendiri itu berbeda. Jadi memang saya sangat setuju dengan pendidikan adalah hal yang sangat penting. Seperti contoh, misalnya ketika orang mengenyam pendidikan yang cukup, dia ada cara berpikir dia yang berubah. Misalnya contoh, kalau misalnya saya memiliki pendidikan, akan berbeda dengan orang-orang yang tidak pernah menyentuh bangku sekolah. Jadi saya tidak akan terlalu detail ya, tapi setidaknya dengan pendidikan ini akan menjamin kehidupan seseorang untuk suatu perubahan di masa datang. Seperti itu. Nah, biji-biji sendiri programnya seperti apa sih pendidikan? Jadi kalau di biji-biji kita punya pendidikan ke anak-anak ya, untuk anak-anak yang ingin tahu membaca, menulis, berhitung, tapi fokus utamanya adalah kelas motivasi. Di mana anak-anak ini dimotivasi karena banyak orang tahu ketika hidup di belantara sampah, orang tidak akan punya masa depan. Tapi dengan kelas motivasi yang kita punya, kita mencoba untuk mengingatkan adik-adik untuk supaya mereka percaya bahwa Bantar Gebang ini hanya tempat di mana kita dibesarkan. Tapi ini bukan tujuan akhir hidup kita. Ini hanya sebuah jendela di mana kita memulai proses awal kehidupan.
Jadi seperti saya bilang sama adik-adik bahwa ketika orang memandang rendah terhadap kita karena kita dibesarkan di Bantar Gebang, dengan tadi kita bilang pendidikan, kalau adik-adik dimotivasi, kemudian mereka termotivasi, mau tetap susah payah, masih mau berpendidikan, maksudnya masih mau tetap bersekolah, suatu hari nanti akan ada perubahan. Mungkin sekarang setiap hari adik-adik ini melihat sampah, mungkin ikut sama orang tua ke pembuangan sampah. Tapi kalau mereka mau sekolah, mereka akan lanjut ke SMP, lanjut ke SMA, perguruan tinggi. Suatu hari nanti mungkin mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih aman dibanding orang tua mereka sekarang yang datang ke pembuangan sampah dengan bermodalkan keranjang ganco yang lebih beresiko terhadap keselamatan kerja. Jadi sangat kompleks sebenarnya ya kalau dijelasin, tapi setidaknya kita berusaha untuk meyakinkan adik-adik bahwa dengan pendidikan mereka bisa keluar dari Bantar Gebang. Jadi itu yang ingin kita tularkan ke anak-anak bahwa pendidikan sangat penting. Kadang-kadang memang menjadi sebuah dilema ketika adik-adik bilang, gimana Kak, orang tua bilang tidak ada uang Kak, beli baju, beli tas. Kadang-kadang sekolah juga walaupun bilang gratis ada aja biaya jalan-jalan, biaya inilah, buku lah, LKS lah segala macam. Nggak tahu ya apa ini memang suatu cara institusi sekolah untuk mendapatkan uang, kita tidak paham ya. Jadi tidak mau menjelekkan institusi sekolah, tapi ini sering terjadi. Walaupun dibilang gratis segala macam, tetap ada biaya-biaya pungutan-pungutan di mana ini seringkali menjadi suatu ancaman bagi anak-anak untuk putus sekolah karena orang tuanya tidak mau mengeluarkan uang atau tidak punya uang untuk bayar kebutuhan tersebut. Kalau boleh tahu Kak, ini apa sih yang dihadapi oleh anak-anak di Bantar Gebang ini terkait pendidikan? Apa masalah yang Kalau mereka hadapi? kalau masalah yang dihadapi kebanyakan juga ada sebagian orang tua merasa keberatan ada pungutan-pungutan di sekolah ini. Karena kadang-kadang untuk biaya makan aja tidak cukup. Untuk biaya hidup sehari-hari tidak cukup. Ditambah dengan ekstra spending di sekolah yang harus beli buku kah, atau LKS kah, atau jalan-jalan kah, atau ada aja kalau di sekolah tuh ada aja yang harus dibayar. Contoh saya punya anak asuh yang saya sekolahkan, jadi walaupun itu mereka istilahnya ada beasiswa yang mereka dapat, tapi saya masih tetap dibebankan ada yang harus saya bayar sekian ratus ribu atau sekian juta saya harus bayar. Jadi memang saya paham mungkin ini seringkali menjadi masalah, menjadi tantangan tersendiri bagi anak-anak untuk bisa tetap di sekolah. Misal contoh, anak-anak ingin sekolah, orang tua tidak ada biaya. Terus awal-awal mungkin gratis, tiba-tiba ada pungut-pungutan. Orang tua lebih memilih anak tersebut ikut mereka ke pembuangan sampah. Jadi tidak ada lagi beban-beban biaya yang harus ditanggung oleh orang tua. Jadi ini agak dilematis sebenarnya. Memang betul ya kalau misalnya kita berbicara di tingkatan orang menengah ke atas, itu bagi dia ya iyalah ada biaya segala macam ini. Tapi kalau kita berbicara di tingkatan masyarakat ekonomi lemah ya, ini menjadi sebuah tantangan yang luar biasa. Kadang-kadang orang tua bilang ya lebih baik ikut ke sampah aja lah, nggak ribet-ribet harus bayar ini bayar itu. Ntar juga ujung-ujungnya juga nggak ada ijazah juga bisa juga ke sampah. Tapi kan sekarang sistem pembuangan sampah sekarang sudah berbeda ya. Jadi sekarang juga sudah banyak berkembang pabrik-pabrik daur ulang, dan juga ketika sampahnya nyampe ke Bantar Gebang nilainya udah nggak besar seperti dulu. Jadi kalau dulu sampah mungkin let's say misalnya harga 1 kilo plastik botol gitu cacahan misalnya mungkin bisa 2.000, 3.000, 4.000. Atau plastik kantong bisa harganya 1.000, 1.500, 800 rupiah per kilo. Sekarang harga plastik kantong 300 rupiah per kilo aja udah keren. Kadang-kadang orang udah nggak mau beli. Kalau misalnya nggak percaya nanti bisa tanya sama bapak yang lagi kerja ya kan. Jadi harganya sudah banyak mengalami kemunduran atau merosot karena
sekarang juga banyak sampah impor. Jadi kalau berbicara sama orang pemain-pemain recycling, mereka akan berbicara dengan gamblang, orang lebih suka dapat sampah impor daripada sampah dari Bantar Gebang. Jadi banyak hal yang akhirnya juga mengurangi atau mengancam keberlangsungan pendidikan bagi anak-anak di Bantar Gebang. Jadi kalau misalnya contoh, Lebih ke ekonomi berarti ekonomi, ya? lebih ke ekonomi sebenarnya. Terus juga kurangnya motivasi. Jadi kadang-kadang anak-anak sekarang ya dengan adanya gadget, game segala macam, kadang-kadang merasa kalau di sekolah terlalu banyak PR-PR. Terus udah sehari misalnya ada 6 mata pelajaran ada PR semua. Jadi anak-anak ini udah stres duluan. Yang berpikir sekolah itu fun, akhirnya berpikir, oh setiap hari nih PR, tugas-tugas. Kadang-kadang maaf gitu ya, ada juga pendidik, seorang guru yang mungkin kurang bikin persiapan mengajar, akhirnya anak-anak tuh cuma disuruh kasih ngerjain tugas. Kita paham lah, kita juga pernah sekolah ya kan. Jadi kadang-kadang mungkin nggak sempet nih bikin persiapan mengajar, udah cuma cari 10 tugas atau apa suruh anak-anak kerjain di rumah. Jadi anak-anak ini merasa sekolah ini bukan hal yang menyenangkan lagi. Menyenangkan, tapi membosankan. Membosankan karena ngelihat wajah gurunya, ini pasti nih tugas baru nih. Jadi stres nih anak-anak ya kan. Terus memang kalau kita bandingin, karena saya banyak punya teman-teman yang punya anak di luar negeri atau sekolah di luar negeri. Jadi mereka itu sekolah seneng, pergi sekolah kalau misalnya musim panas nggak terbeban lagi orang tua harus beli baju seragam, bener nggak? Kalau musim panas dia bisa pakai celana selutut, celana pendek ya kan, nggak harus yang biaya-biaya besar untuk pergi sekolah. Kalau mau pakai tas seperti ini boleh, seperti ini boleh. Jadi istilahnya lebih santai. Anak-anak juga mau pergi sekolah lebih seneng dia. Terus juga kalau misalnya kalau kita kan semua kita lahap ya, IPA IPS ini. Jadi kita cuman punya kulit ari doang kita taunya. Enggak bener-bener kalau aku bilang enggak lebih dalam menggali suatu ilmu. Jadi makanya jarang kita punya orang-orang yang ahli. Ada satu dua ya kan. Kalau di luar negeri kan kadang-kadang cuman istilah perkara belatung contoh ya kan. Belatung dia misalnya dia sekolah sains. Nanti dia terus lanjutannya sains, kuliahnya sains. Kadang-kadang dia nelitinya belatung. Apa-apa nanti jadi profesor belatung gitu ya. Jadi contoh ya kan. Atau profesor burung, atau profesor bambu, atau profesor hewan-hewan tertentu gitu ya. Jadi kalau di kita kan enggak. Sedikit. Jadi susah untuk dapat orang ahli di bidangnya. Misalnya contoh, kalau saya cerita, berarti kerjanya apa? Saya cerita, oh saya konsultan sampah. Sampah diapain gitu. Jadi sesuatu hal yang orang nggak pahami, saya bilang ya saya berkecimpungnya di dunia sampah. Saya bisa bikin program-program sederhana untuk orang yang mau melakukan bisnis tentang recycling. Dari awal persiapan sampai dia running, ya yang gitu-gitu. Itu kan bukan sesuatu orang, kalau sekarang mungkin udah ada ya, orang bisa belajar tentang lingkungan, ilmu lingkungan segala macam. Kalau dulu kan orang bicara tentang lingkungan hidup hanya sebatas bagaimana ini terlihat hijau, tapi tidak spesifik tentang sampah. Nah, tertinggalnya kita sama dunia maju kan, dari negara-negara maju orang sudah mempelajari nih bagaimana nih tentang upcycling, recycling, apa segala macam. Udah penerapannya bangunan dan segala macam. Kalau kita kan latah ya, baru-baru ini aja nih kita bicara tentang sampah. Oke Mbak, kita coba fokus ke pendidikan. Ini menarik sekali dibahas. Ada hubungannya nggak? Maksudnya biji-biji melihat nggak dengan kawasan Bantar Gebang ini? Apakah punya hubungan terkait kemampuan daya tangkap anak-anak yang tinggal di sini ketika di sekolah atau gimana? Apa jangan-jangan mereka mengalami sakit atau apa terus akhirnya tidak mampu belajar? Nah, biji-biji melihat hal itu enggak? Kalau kita di biji-biji melihat sampah ini dengan pendidikan, kalau kita melihatnya banyak anak-anak juga yang dapat bully di sekolah, akhirnya berhenti sekolah karena dia tinggal di pembuangan sampah. Oh, berarti selain masalah ekonomi itu ada juga masalah pembulian. Ya misalnya contoh sekolah, misalnya dia bilang, ih baju lu bau banget sih, bau tai kucing gitu.
Jadi ini juga kejadian ya sama anak-anak, "Kok bawa sampah sih baju lu?" Gitu. Terus bukan hanya sama anak-anak sekarang aja, jauh sebelumnya juga kejadian. Dulu waktu saya sekolah juga saya sering di perundungan dibully teman-teman ya, "Eh sepatu lu bau banget sih Res, lu abis dari mana sih? Apa itu ada kucing yang berak di sepatu lu atau apa bau banget?" Gitu. Terus saya bilang, "Oh maaf, sepatu saya ini kecipratan air Air lini air itu. air lindi sampah." Karena kan kalau kalau saya sekolah jalan kaki itu di jalan ngelewatin jalanan yang biasa gini, itu air-air hitam itu kalau kena sepatu itu baunya minta ampun. Jadi dulu sering kalau sekolah buka sepatu, karena bau ya. Terus zaman saya sekolah dulu kan parfum nggak ada yang kayak zaman sekarang banyak macamnya ya. Paling zaman dulu tuh ada tisu yang wangi-wangi tuh. Jadi papi saya suka pakai tisu itu, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak gitu ya. Mereknya Spalding, Gatsby zaman dulu. Itu saya selalu tuh usap-usapin ke sepatu gitu, ke baju saya. Anak kecil loh, masih SD. Jadi sudah memikirkan daripada nanti gue dibully nih sampai sekolah gitu, mikirnya saya pakai tuh yang tisu itu supaya mengurangi bau. Tapi tetap aja kebauan sama teman-teman. Akhirnya buka sepatu, terus guru saya bilang, "Risa, kalau misalnya daripada nyeker, besok bawa sendal aja, nggak apa-apa di dalam kelas kamu pakai sendal." Dulu tuh ngerasain dibully. Nah itu juga kejadian sama anak-anak. Mereka cerita, satu dibully, kedua kadang-kadang tidak adanya tadi ya ekonomi itu ya, nggak ada Ekonomi. uang untuk bayar buku LKS, ditagih-tagih terus sama guru nih, guru nggak ngerti, tagih-tagih terus, akhirnya berhenti sekolah. Nah, hal-hal yang seperti itu. Jadi memang eh, hubungan antara pembuangan sampah sama pendidikan sama anak-anak, dan juga sering terjadi ini kan kayak label kan, anak-anak pembuangan sampah, anak-anak miskin segala macam. Nggak usah susah-susah deh. Walaupun rumah orang jauh dari pembuangan sampah, tapi kalau disebut Bantar Gebang, "Oh lo orang sampah lo," gitu. Padahal jauh Padahal rumahnya. jauh Dan rumahnya ya. orang ini juga nggak pernah ke pembuangan sampah. Misalnya rumahnya di dekat Oke. pasar gitu kan, nggak tahu dia pembuangan sampah seperti apa orang. Tapi kalau udah dengar Bantar Gebang, udah deh orang langsung Stigmanya stigmanya. pasti tempat Tapi sampah. kalau daya tangkap, saya memperhatikan memang anak-anak, tapi ini kalau daya tangkap di semua ya, semua anak-anak. Memang anak-anak zaman sekarang jarang sekali mau memperhatikan guru, jarang sekali mau memperhatikan orang ketika berbicara. Jadi anak sekarang itu kayaknya pikirannya atau otaknya udah terganggu, terdistract dengan hal yang macam-macam. Jadi susah memang untuk fokus. Makanya kalau misalnya memperhatikan, kalau saya kasih wah jangan sama anak-anak, pasti saya bilang, adik-adik dengerin dulu, tunggu dulu, nanti nggak paham ini. Karena itu juga kejadian di sekolah. Jadi memang mereka nggak fokus lagi. Dari masalah-masalah tadi yang hadir, ada ekonomi, ada pembulian. Nah, biji-biji ini dia di pendidikan intervensi di bagian apa ini? Kalau di pendidikan, karena memang untuk hal yang biasa-biasa kita juga ngajarin kan ada nggak semua adik-adik ini yang pergi sekolah. Jadi ada misalnya Selain contoh, kelas motivasi tadi ya ada itu kita ada ajarin mereka kelas baca, kelas tulis, oke, kelas kelas baca, berhitung, tulis. musik juga ada, Musik. bahasa, ya musik. Kita Oke. punya alat-alat musik juga, gitar, pianika, terus harmonika, kita juga punya drum dan segala macamnya. Kita punya ensemble kaleng rombeng namanya. Jadi main musik tapi menggunakan alat-alat yang sudah Daur ulang. daur ulang, sudah terbuang, kayak galon, kayak kekenceng, bukan kekenceng, kuali ya, Kuali. kekenceng bahasa Sunda, kayak kuali, terus periuk dan segala macamnya, spatula gitu kita pakai, itu menciptakan harmonisasi dalam musik. Itu kita bilang ensemble kaleng rombeng. Jadi kita juga pernah tampil, anak-anak nyanyi, dia punya nyanyian mereka sendiri. Ini generasi biji-biji ini kan sudah bertukar-tukar ya, udah Mas bayangin 20 tahun. Banyak juga yang udah punya anak sekarang. Ada juga saya punya murid yang murid saya juga udah punya anak sekarang. Jadi memang sudah 20 tahun sudah kebayang, sudah lama. Terus ya intervensi kita dengan pendidikan, bagaimana kita mencoba tadi ya kan membuat anak-anak fun, mereka mau datang. Tanpa embel-embel segala macam, mereka tetap mau datang. Kita juga punya namanya boxing class, kita punya yoga,
Kita Boxing class, iya, les tinju. di Australia, di Irlandia, terus dia di apa di Jerman sana memang mereka benar-benar petinju beneran. Jadi mereka datang ke tempat kita ngajar. Jadi kalau di biji-biji apapun skill orang, kita selalu melihat ini bisa diajarkan nggak untuk anak-anak. Misalnya kalau tinju untuk self defense kan, anak-anak kalau terjadi apa-apa mereka bisa memproteksi diri mereka. Jadi memang bukannya anak-anak, saya sendiri juga ikutan untuk belajar bagaimana Dan tinju. itu semua di biji-biji gratis, Mbak? Gratis, semua Oke. gratis. Jadi memang itu komitmen saya dan teman-teman. Dulu tuh saya ngerasain sebagai seorang anak dari Bantar Gebang, saya ingin belajar bahasa Inggris sebenarnya dulu ya. Waktu saya kuliah, saya sering lihat teman-teman kalau pulang kuliah itu sore-sore mereka pergi les. Saya jangankan untuk pergi les, untuk uang makan minggu ke minggu aja nggak cukup ya kan. Terus saya bilang suatu hari nanti saya ingin memperdalam bahasa Inggris, saya ingin bawa nih bule-bule ini untuk ngajar bahasa Inggris di Bantar Gebang. Oke, jadi tenaga pengajarnya Gratis juga. Selain gratis ada juga yang kalau misal belajar Inggris berarti penutur Ada aslinya. ada. Oh, gitu. Jadi jadi kita ada kita program residensi namanya. Jadi orang bisa stay di tempat kita mau berapa lama, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, dia mau ditinggal di tempat kita. Jadi kayak pertukaran budaya ya, mereka belajar bahasa Indonesia. Ada sempat orang Amerika tinggal di tempat kita 5 bulan lebih, itu dia sampai lancar bahasa Indonesia 5 bulan. Anak-anak juga banyak yang akhirnya pinter bahasa Inggris karena setiap hari ketemu sama orang ini, belajar, terus mereka diajarin musik karena keahlian yang si orang Amerika ini gitar, harmonika, terus gituin ciptain lagu bareng gitu ya, nyanyi mereka sampai kita ada festival musik. Jadi ketika festival musik itu banyak orang datang dari mana-mana datang ke tempat kita, itu memang seharian sampai DJ dari Brazil datang, itu memang kita bikin di pembuangan sampah. Jadi memang saya dan teman-teman karena balik lagi tadi saya cerita, saya itu memang dibesarkan di Bantar Gebang. Saya melihat sekali seperti apa orang memandang rendah anak-anak di Bantar Gebang. Bukan hanya karena kita tinggal di pembuangan sampah, tapi cara mereka nge-labelin kita itu sangat parah gitu. Jadi kita melihat bahwa saya berpikir dengan keahlian yang kita miliki, kita bisa berbagi keahlian dengan anak-anak yang ada di sini. Jadi saya tidak suka orang mengasihani anak-anak pembuangan sampah hanya dengan kata-kata, oh dia miskin, kasihan. Dan saya nggak suka yang kayak gitu. Jadi saya mau memperlihatkan bahwa anak-anak ini juga berdaya, anak-anak ini juga punya kemampuan yang sama asal kita beri mereka kesempatan untuk berdaya. Contoh, misalnya saya punya teman yang jago musik, saya bawa. Teman-teman yang bisa bahasa Inggris, saya bawa ke sini, mereka ngajar di sini. Teman-teman yang bisa misalnya ajarkan memasak, gitu kan, bawa ke sini, mengajar bagaimana ibu-ibu ini bisa memasak yang ekonomis, maksudnya murah tapi sehat dan tidak misalnya tidak pakai kandungan MSG, penyedap rasa segala macam. Ini kita bisa ajarin. Jadi kita bisa ajarin hal yang sederhana, iya berjemur Bu, biar tambah hitam. Jadi supaya bagaimana orang-orang ini juga bahagia dengan hal yang sederhana. Ya. Jadi gitu. Nah, Kak, tadi kan biji-biji punya program pendidikan, terus ada yang residensi itu ya, kayak pertukaran kebudayaan kayak gitu. Selain 2 program itu, apa lagi Kak? Ada lagi kita punya juga upcycling workshop. Nah itu seperti apa? Jadi berkaitan dengan limbah, dengan sampah. Jadi kita punya studio, di mana di studio tersebut kita menciptakan produk dari sampah, dari kayu khususnya. Sama waktu itu kayu, ban juga. Tahu ban kan? Ban-ban bekas. Ban-ban bekas. Nah itu kalau dari kayu, kita menciptakan kayak untuk pajangan di rumah, bangku, kursi. Bernilai ekonomis. Bernilai ekonomis ya. Itu berarti dijual. ada pendidikan, ada pertukaran budaya, terus biji-biji punya ekonomi juga. Iya, ada ekonomi pemberdayaan juga. ekonomi. Pemberdayaan ekonomi. Jadi kita ajarkan itu. Terus dulu kita juga punya produk namanya herbal product. Jadi kayak Herbal misalnya product.
Karena di biji-biji itu kita peduli banget ya sama kita tuh orang yang suka terlihat rapi. Maksudnya dulu pendirinya biji-biji itu salah satunya saya, ada juga yang orang Inggris, ada orang Irlandia, ya kan, ada orang Jerman juga. Jadi itu kita orang-orang yang peduli bagaimana sih supaya rambut ini terlihat bagus, atau jenggot kan pada punya jenggot ya, jenggotnya biar apa namanya, biar rapi biar gitu. rapi. Terus apa supaya terlihat lebih fit badannya. Makanya kita punya gym waktu itu. Oh, sampai punya gym. Punya gym Itu kita wilayahnya di di biji-biji itu. Bantar Gebang. Di biji-biji yang tergusur yang saya cerita tadi. Oke. Jadi rumah kita itu, kita bilangnya rumah ya, sanggar kita itu ada di situ hostelnya, ada dapur besarnya di situ. Ada kalau misalnya anak-anak, kalau yang hostel tadi, kalau anak-anak ada masalah mereka bisa tidur di situ. Mereka bisa nginep. Oke. Nanti bisa apa kalau misalnya terjadi untuk rekonsiliasi, saya akhirnya bicara sama orang tua, sama anak supaya damai lagi. Jadi macam-macam. Jadi sedihnya rumah kita itu tergusur, ada gymnya, kebayang dong. Ada Oke, studio upcycling. Kalau orang mau order produk sama kita, mereka datang. Ada misalnya kita punya produksi tadi produk herbal. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin kita bisa punya uang untuk mendukung program kita. Misalnya contoh, orang mau beli produk kita, pasti ada income dong. Yang ngerjain pasti dapat uang dong. Terus untung itu bisa diputerin di biji-biji sendiri. Bayar listrik, bayar ibu-ibu yang kerja masak, kan ibu-ibunya juga ibu-ibu dari sekitar kita kan. Terus adik-adik yang ada kalau pulang sekolah mereka mau freelance, mau kerja paruh waktu sejam, 2 jam. Kan kalau kita gaji dulu ibu-ibu tuh kalau sehari itu 100.000. Jadi kalau misalnya orang cuma bisa kerja 1 jam, berarti 12.500. Misalnya anak-anak bilang, Kak, anak SMA gitu ya kan memang belum ukuran kerja, tapi dia bilang, Kak saya mau itu dong ngurusin taman, saya mau bersih-bersihin ini segala macam. Udah dia hitungan kerja 12.500, tapi itu yang udah remaja ya, yang udah bukan usia kecil-kecil 7 tahun, 8 tahun. Jadi dia bilang saya mau ada uang jajan Kak. Ya udah, kerja. Jadi hasil yang kita dapatkan ketika tamu datang, stay di tempat kita, orang stay kan nggak gratis ya, orang bayar ya. Bayar tempat kita. Mereka kita perkenalkan dengan makanan Indonesia yang terkenal, rendang. Karena saya background saya Minang ya. Jadi saya bisa ajarkan orang masak nasi goreng yang ala Minang, ala orang Padang yang enak. Terus sotonya juga makanannya yang memang rasanya memang benar-benar kalau bahasa gaulnya nampol gitu ya. Oh, itu ada program memasak juga? Ada, kita ada cooking class. Dulu bahkan saya berarti kelas ekonominya tuh tadi ada yang apa namanya? Ada tourism, Iya. Turis, terus apa namanya, recycling ya? Iya, upcycling kita bilangnya. Oh, upcycling. Kenapa Upcycling. namanya upcycling? Kan kalau recycling kan itu mendaur ulang. Kalau upcycling itu kita nilai bendanya itu lebih tinggi. Misalnya contoh, harga kayu kalau dijual satu ungkukan besar mungkin cuma 50.000 atau 60.000. Kalau harga kayunya itu kita rubah dalam bentuk bangku atau meja, itu mungkin harganya bisa 1.500.000, 1 juta atau 500.000. Kayak tadi masnya ada lihat orang lagi sibuk tuh, nganyam-nganyam. Itu kan baju baju kaos bekas yang akhirnya dipintal jadi semacam gulungan benang untuk anyaman. Mungkin kalau misalnya baju itu dijual mungkin harganya cuma 1.000 perak, baju bekas itu. Tapi setelah kita produksi jadi bangku harganya jadi 550.000. Jadi memang kalau upcycling nilai bendanya walaupun dari barang bekas tapi lebih tinggi nilainya. Kalau recycling itu dari plastik jadi plastik lagi. Ini sebenarnya hanya bahasa-bahasa orang-orang ini ya, orang-orang praktisi-praktisi daur ulang ya. Karena sekarang istilahnya itu beda-beda. Tapi kalau orang awam taunya recycling aja udah selesai. Nah, ini yang menarik nih. Biji-biji kan pernah sempat digusur dan saya juga dapat cerita dari sebelum kesini kan perjuangan biji-biji gitu. Nah, yang dialami biji-biji nih, tantangan yang dialami biji-biji itu apa aja, Kak? Besar ya. Kalau misalnya jauh sebelum digusur itu banyak orang yang gosip-gosipin kait-kaitan sama agama. Negara kita ini kan memang kita tahu ya kalau urusan SARA itu paling cepat itu untuk membakar orang gitu ya. Padahal biji-biji kan fokus ke pendidikan. Fokus pendidikan kemanusiaan itu fokus kita. Jadi
memang karena berdasarkan apa namanya, pengalaman ya. Jadi tapi kita nggak bisa tutup mata juga. Banyak orang melihat kalaupun kita berbuat baik, bagi orang itu bukan suatu hal yang baik. Orang akan selalu berusaha bagaimana supaya ini berhenti nih, supaya kegiatan ini nggak ada lagi gitu. Tapi memang karena memang komitmen saya tetap besar ya untuk bagaimana adik-adik ini sadar bahwa mereka juga punya masa depan. Jadi saya nggak pernah dengerin, nggak pernah gubris orang mau ngomong apa, terserah. Mau orang bilang dulu lucu ceritanya, orang bilang oh Reza itu dia ini apa perwakilan itu dari Vatikan Roma, dari Paus Paulus, itu kuat itu. Sanggar itu nggak pernah pungut uang dari anak-anak karena dukungannya jor-joran itu dari Roma sana, dari gereja di sana. Jadi saya nggak mau dengerin. Bagi saya apa yang saya lakukan biarlah Tuhan dan semesta melihat. Jadi saya nggak peduli orang yang datang ke tempat saya, mau dia Kristen, mau dia Islam, mau dia Buddha, Hindu, mau dia kejawen, saya bodo amat ya, saya nggak peduli. Itu urusan orang pribadi masing-masing. Bagi saya hanya ingin melihat adik-adik yang datang ke tempat saya itu punya nilai manusia yang sangat bagus. Jadi bagi saya ketika ini apa sebagai manusia dia sudah sangat bagus, nanti hubungan sama Tuhan itu juga gampang. Dan saya selalu bilang sama adik-adik, kita melihat orang, kalau hubungan orang ini sama Tuhan sudah bagus, ke manusia atau ke misalnya ke binatang, ke tumbuh-tumbuhan juga pasti baik adik-adik. Itu aja. Kita nggak usah menakar dari seberapa rajin dia ke masjid, seberapa rajin dia ke gereja atau ke pura atau ke wihara gitu, atau ke kuil ya. Jadi saya bilang sama adik-adik, yang penting satu, mau jadi manusia yang baik itu aja. Itu adalah kunci. Jadi memang tantangan-tantangan itu satu. Jadi kedua memang ada tantangan funding pasti ya. Kadang-kadang kita nggak punya biaya. Dan saya kan sama teman-teman juga sangat-sangat muda-muda ya. Terus banyak juga kumpulan kita ini kan kumpulan orang-orangnya ada pengusaha, ada memang konsultan, macam-macam ininya apa background kita sebagai kita bilang tim inti biji-biji. Terus kita juga kan tersebar di negara yang berbeda-beda. Jadi contoh, kalau biji-biji ini sudah tidak punya uang, terus kita cuma bilang sama adik-adik, misalnya Ramadan ini berdoa ya, kita lagi nggak ada uang, tapi adik-adik berdoa. Teman-teman kakak kan banyak yang punya uang, mereka akan hubungin kakak, mungkin mereka tiba-tiba ingat kakak mau ulang tahun, nanti kakak minta sama mereka bawain hadiah. Tapi itu sering. Tapi itu sering. Misalnya kakak Resi ulang tahun gitu. Iya sering. Jadi kalau misalnya saya ulang tahun, nanti teman saya tanya, Res, lo mau ulang tahun bentar lagi nih, lo mau apa? Ada yang lo mau nggak? Atau lo mau jalan-jalan atau mau apa gitu ya. Teman-teman saya banyak yang dermawan ya. Terus, atau lo mau kue gitu kan. Saya bilang, iya saya mau kue, karena dikirim banyak kue untuk adik-adik. Sebenarnya bukan saya yang merasa sombong ya mau ulang tahun tiap tahun. Sebenarnya adalah saya sedih. Banyak juga adik-adik di sini tuh nggak tahu kapan mereka lahir. Ketika dia lahir kan rumah mereka bisa dilihat ya, rumahnya villa-villa yang kayak emasnya lihat. Saya bilangnya villa ya, villa pemulung, villa pahlawan sampah. Itu orang tua tulis di dinding. Mereka itu rumahnya suka pindah-pindah. Ketika rumah pindah orang tua lupa nih. Mungkin kadang-kadang kepahitan hidup membuat orang berpikir bahwa tanggal lahir itu bukan hal yang penting. Udahlah lahir anak udah gitu ya. Tapi kebayang dong, sedih nggak? Kalau masnya nggak tahu kapan lahir, agak sedih kan? Nah, ya, saya bilang sama adik-adik nggak usah sedih. Setiap April kita ulang tahun barengan. Kakak punya kue 1, 2, 3, 7, 8, kita tiup lilin rame-rame. Nah ini juga jadi masalah. Ada orang bilang, tuh kan dia Kristen. Oh jadi fitnah iya, yang fitnah, di awal tadi. Ya kan. Orang yang bakar-bakar lilin, tiup-tiup lilin itu kan orang Kristen. Saya bilang sama adik-adik, nggak usah didengerin orang mau ngomong apa. Dia juga nggak ngasih kue buat adik-adik. Jadi saya pakai ulang tahun saya itu untuk teman-teman mau berbagi sedekah. Misalnya contoh sekarang nih. Sekarang kan ekonomi lagi susah banget nih. Kalau masnya boleh cari tahu deh, beras susah. Beras mahal. Kalau di wawancara tuh ibu-ibu mereka akan bilang bagaimana susahnya mereka untuk ngasih makan anaknya sekarang. Terus saya bilang sama orang-orang dan juga saya senang nih di wawancara mudah-mudahan naik
waktu Ramadan juga orang bisa dengar gitu ya. Bagi orang-orang yang merasa berkecukupan, terus mau berbagi, ya kan, bisa datang ke Bantar Gebang, bisa cari kita, kita bantuin berapapun dibawa, kita bantu. Misalnya nggak ada waktu ke sini bisa telepon, misalnya kayak supermarket, kayak contoh ini bukan sponsor ya, misalnya kayak Superindo bisa ditelepon, Alfamart, Indomaret, mereka bisa bikinin paket, atau kalau misalnya nggak sempet, saya juga sama ibu-ibu di sini mau kok belanjain apa yang mau dibeliin buat mereka, kita bagikan, kita foto, kita liatin, ini loh kita kasih. Jadi memang saat ini Ramadan saya berusaha semaksimal mungkin, dan juga saya suruh adik-adik dan ibu-ibu berdoa semoga ulang tahun saya maksimal. Baru-baru ini baru dihubungi ada beberapa orang yang mau bawain beras segala macam, saya tampungin aja semuanya. Saya bilang acara puncak kan tanggal 7, tapi Oh, ini berarti masih ada acara? masih tiap minggu Oke, kita tiap ada minggu acara, pasti ya ada acara. Jadi tapi acara puncak yang untuk Ramadan itu tanggal 7 April. Oke. Karena ulang tahun saya jatuh di tanggal 8. Tanggal 8 itu hari Senin. Kekhawatiran saya kalau dilakukan di tanggal 8, ibu-ibu udah pulang kampung. Jadi paket lebaran yang mau kita kasih tadi nanti nggak bisa dibawa sama mereka. Makanya memang kita mau kasih tanggal 7 kita acara makan-makan, nggak tahu kali ada yang nonton terus mau masakin misalnya 50 kotak nasi, 100 kotak nasi, kan keren tuh tanggal 7 kita bisa bagiin. Biasanya kalau kita makan itu prasmanan karena kita menghindari sampah. Tapi sekarang tempat baru ini kan bukan tempat kegiatan kita yang permanen. Jadi kalau sekarang orang mau kasih makanan pakai kotak, saya terima-terima aja, nggak apa-apa. Toh tahun ini saya masih marah karena tempat kita digusur, ya kan. Sebelumnya saya ajarkan adik-adik. Itu digusur akibat perluasan ya mereka bangun fasilitas sampah ya. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta butuh lokasi baru untuk perluasan, akhirnya kita harus merelakan, ya ada pergantian, tapi pergantian juga nggak cukup untuk bangun biji-biji lagi, ya kan. Terus tapi ya mau apa, bahasanya ketika pemerintah menginginkan sesuatu terjadi, kita sebagai warga negara mau tidak mau harus mau. Kan ada undang-undang ya, undang-undang yang kita tidak akan pernah menang. Jadi ada undang-undang ketika untuk hajat hidup orang banyak, sebagai warga negara yang baik, ada itu undang-undangnya. Saya lupa undang-undang berapa, tapi ada undang-undangnya. Kita harus setuju untuk kalau misalnya negara ingin bangun sesuatu untuk kepentingan orang banyak. Walaupun sebenarnya kepentingan orang banyak yang dimaksud tidak menguntungkan bagi kita. Jadi masnya lihat sendiri kok, tanah kita yang digusur itu, dulu kita punya banyak tanaman di sana. Sekarang cuma ditanamin satu apa dua pohon, nggak ada gunanya gitu. Sebenarnya kan boleh-boleh aja kita masih tetap di situ, nggak usah dibelilah tempat kita gitu kan. Tapi ya itulah. Ya kayak saya bilang tadi, kalau misalnya kalau manusia, maksudnya kita ini remah-remah rengginang bisa apa, ya kan, mau tidak mau akhirnya ya kita lepaskan, akhirnya lama kita untuk dapat tempat yang baru. Ya pastilah kalau misalnya bahasanya sekarang kan bahasanya ganti untung atau ganti rugi atau apalah bahasanya, tapi bagi saya tetap aja kita dirugikan besar karena kita harus berpikir lagi, membangun lagi, mencari lokasi lagi dan segala macamnya, dan itu nggak mudah. Dan makanya saya bilang manusia dan sampah berkolaborasi menciptakan monster besar. Monsternya apa? Gunungan sampah ini monsternya. Kenapa saya bilang monster dan sangat jahat? Dan kita akhirnya kampung-kampung ini tergusur. Ini kan dulunya kampung-kampung masyarakat, akhirnya tergusur jadi gunung sampah. Jadi memang saya mencoba mendidik adik-adik juga di biji-biji supaya mereka lebih peka, mereka lebih paham bahwa mengurangi sampah, produksi sampah itu sangat penting. Karena kita ngerasain sendiri akibatnya. Kampung-kampung yang bagus akhirnya hilang, orang-orang yang dulu saling bertetangga, berkeluarga akhirnya terpencar, segala macamnya. Jadi memang itu adalah akibat ulah manusia yang menciptakan sampah.
Tegas nggak atau pendapat yang tegas terkait permasalahan sampah dengan pendidikan tadi dengan ekonomi ada? Kalau saya bilang adalah kita di Indonesia ya, saya bilang itu dari kecil kita tidak terlalu serius dikasih edukasi tentang lingkungan, atau misalnya lebih spesifik lagi bahayanya sampah terhadap keberlangsungan hidup manusia, atau terhadap keberlanjutan sebuah ekosistem atau lingkungan. Itu yang saya lihat. Jadi memang ini juga himbauan ya. Mungkin kalau misalnya orang bilang saya sok pintar terserah ya kan. Tapi karena saya mengalami sendiri bahwa pentingnya ilmu dasar kesadaran lingkungan diterapkan dari umur kecil. Kita kan sering kan kita lihat orang mau mobilnya mobil mewah harganya miliaran sekalipun makan buang sampah dari jendela aja. Sering kan kita lihat orang mobil bagus-bagus, ya buka jendela lempar itu mobil harga miliaran loh. Miliaran sering kan kita lihat. Sering. Jadi maksudnya buang puntung rokok sembarangan. Terus makanya kalau di biji-biji dulu, sayangnya masih belum pernah ke situ ya, tempat kita yang dulu. Itu orang kalau ngerokok nggak boleh tuh asal-asalan buang puntung. Saya bisa bertanduk ini kepala saya ya kan, bisa marah besar saya. Jadinya memang adik-adik juga paham. Dulu walaupun lokasi kita nggak begitu besar, tapi cukuplah buat kita ya. Kalau 250 orang muat kalau acara. Dari lantai 1, lantai 2 itu penuh semua, yang kita ada 3 lantai dulu tuh. Jadi lumayan luas lah kalau acara-acara di dalam. Terus sampah itu anak-anak kita punya ada 5 tong besar, tong sampah yang gede gitu. Jadi kita bilang plastik taruh di sini, ini taruh apa, organik beda lagi ada 3 tong besar organik. Jadi bayangin tempat yang kecil tong sampahnya banyak. Jadi kalau misalnya lihat sampah di lantai itu dipastikan adik-adik bilang, hei itu sampah siapa ini? Ambil cepat, nanti Kak Resa ini gitu. Jadi memang kita didik anak-anak untuk sadar. Jadi kesadaran itu sangat penting. Jadi kalau bagi kami di biji-biji, mendidik dari kecil itu lebih mudah daripada nanti orang udah umur 30 tahun. Udah bebel ini otaknya, udah susah dikasih tahu. Kalau anak-anak kecil kan mereka ingat ya, misalnya di rumah. Nanti ibunya bilang, kok buang sampah sembarangan, nanti kasih tahu Kak Resa nih. Oh iya, lupa. Nanti dia ambil sampahnya, buang ke tempat yang memang orang tuanya udah kumpulin tuh. Dia gali lubang atau apa. Kalau di rumah-rumah ini kan jarang mereka punya tong sampah ya. Jadi memang kesadaran itu, jadi memang kita bilang juga sama adik-adik bahwa kalau bukan kita, siapa? Walaupun kadang-kadang anak-anak ini suka protes. Kenapa sih Kak kita nggak boleh buang sampah sembarangan? Ini aja sampah bejubul sampai bergunung dari Jakarta. Kok kita jadi ribet kalau mau acara? Ada sempat bahasa kayak gitu Kak? Namanya anak kecil ya, anak kecil yang suka protes. Dan aku sukanya, saya senangnya anak-anak ini mereka kritis juga. Karisa kenapa sih ribet banget kalau kita acara, kan dulu setiap minggu tuh makan anak-anak. Contoh, kalau kita ada tamu tur ke tempat kita kan mereka bayar ya. Nah ketika tamu tur, tamu ini dapat makan siang. Tapi makanan yang dimakan tamu ini sama dengan makanan yang dimakan anak-anak di meja luar. Anak-anak itu antri pakai kotak makan atau botol minum. Nanti dia bilang, kenapa sih Kak ribet? Kenapa nggak yang di kotak-kotakin aja langsung? Saya bilang lagi, adik-adik, Kakak mengajarkan ke kalian budaya antri, 1. Kedua, kita nggak produksi sampah karena itu udah menggunung. Suatu hari nanti gunung sampah ini bisa menggusur rumah kita. Kejadian akhirnya. Kejadian kan tergusur akhirnya karena orang butuh fasilitas sampah. Terus saya bilang sama adik-adik, tanpa kalian sadari kita itu menciptakan monster sebenarnya, manusia, termasuk kita. Ya kenapa nggak orang Jakarta aja Kak? Kenapa kita yang ribet-ribet orang Jakarta aja bikin sampah terus? Ya terserah lah mereka, tapi kakak didik kalian. Suatu hari nanti kalian akan keluar dari Bantar Gebang, pindah. Tapi kalau kalian udah punya cara berpikir yang seperti ini, kemanapun kalian pindah, kalian sudah terbiasa. Oke. Jadi memang ya panjang ya. Panjang. Jadi ceritanya panjang. Kita punya film kok tentang biji-biji, judulnya Sampah. Nah, bisa ditonton ya teman-teman. Judulnya apa? Judulnya Sampah. Tapi memang film ini masih eksklusif ya. Jadi belum di belum di YouTube. Belum, kita nggak taruh di YouTube karena kan masih eksklusif. Tapi bisa, kalau misalnya kita mau nonton harus bagaimana nih Kak? Datang ngirim surat ke biji-biji atau gimana? Jadi sementara ini kan timnya dari Jerman sama Austria yang bikin filmnya.
Jadi itu menceritakan tentang kisah hidup seorang desa Buner di pembuangan sampah, terus membangun sebuah biji-biji, terus di situ juga bercerita tentang monster, tentang kemungkinan akan tergusur. Itu dibuat sebelum pandemi. Jadi film ini masih sekarang masih dipakai untuk festival-festival. Tapi ada rencana kita ke depan, film ini akan dipertontonkan bagian dari penggalangan dana untuk membangun biji-biji yang baru. Mungkin juga nanti kapan kita tunggu, screening, Pak, kita undang deh. Siap. Ya kan, kita undang juga jurnalis-jurnalis untuk ikut nonton. Terus juga mungkin orang-orang yang berpotensi untuk bantu kita bangun kembali. Nah, sementara ini kan memang ada teman yang mau bantu kita untuk belikan alat material bangunan biji-biji yang baru. Tapi kan kalau alat materialnya aja, alat bangunannya aja, kita kan butuh uang juga untuk menggaji tukang yang bekerja. Beda cerita kalau misalnya penonton ini ada yang punya perusahaan konstruksi bangunan, ya kan, mau bantu kita dengan tenaga mengirim misalnya 10 atau 20 tukang. Jadi juga kita tuh buka, orang mau bantu kita dengan model apapun kita terima ya. Jadi orang mau bilang mau bantu bahan bangunan kita terima. Yang penting bagi kita bisa membangun tempat baru yang bisa digunakan kembali untuk adik-adik berkegiatan. Karena udah lama banget ya, terlalu banyak pembodohan di negeri ini. Kita mau punya anak-anak yang cerdas secara pemikiran, yang tidak gampang dibodoh-bodohi, karena kita butuh anak-anak generasi muda yang cerdas untuk membangun negara kita, Indonesia ya kan. Saya tidak mau menggunakan istilah seperti itu, tapi memang terlalu lama pembodohan terjadi di negeri ini. Jadi kita butuh anak-anak muda yang cerdas. Oke Kak, mungkin terakhir pesan-pesan biji-biji Kak. Pesan-pesan terkait permasalahan sampah yang pelik ini dan hubungannya dengan tadi pendidikan, ya, ekonomi. Pesan saya terhadap anak muda ya lebih cerdas lagi dalam memilah-milah, maksudnya seandainya contoh nih ya, anak muda kan latah ya. Kalau misalnya barang ini nggak penting-penting banget, nggak usah dibeli. Kalau misalnya kita makan rasanya nggak akan habis, nggak usah terlalu berlebihan. Kalau misalnya berlebih, bungkus bawa pulang. Nggak usah malu, nggak usah gengsi, kesannya orang miskin kalau makan dibungkus bawa pulang. Saya sering, bahkan kalau saya pergi ke restoran, kalau saya nggak habis, misalnya contoh saya makan nasi goreng, contoh ya sederhana. Kalau saya tidak menghabiskan makanan saya tanya sama restorannya, bisa dibungkus bawa pulang nggak nih, gitu. Terus dia kasih tempat saya bawa pulang. Nah, kadang-kadang saya bawa tempat makan saya sendiri. Jadi saya itu bukan big eater ya, bukan orang yang makannya banyak gitu. Terus kalau misalnya terlalu besar porsinya, saya pasti nggak beli. Tapi kalau misalnya saya kira ini porsinya medium, ternyata datangnya tetap banyak, pasti saya bawa pulang untuk menghindari food waste. Jadi kalau misalnya sampah makanan, kalau misalnya dilihat di sini kenapa asem, mungkin Mas Heri ngerasa asem kan? Iya. Itu tuh sampah organik, sampah sisa-sisa makanan, pembuangan makanan. Kalau sampah anorganik nggak bau begini, Mas. Kalau sampah organik, kita lihat tuh yang abu-abu tuh sampah organik, tapi yang hitam itu dari sampah organik. Berarti hilangkan budaya konsumtif ya? Iya, konsumtif, kurang-kurangi ya kan. Nanti mungkin ada nih netizen bilang kalau nonton, alah Mbak Reza bisa ngomong gitu, ya iyalah, yuk tinggal di Bantar Gebang, yuk nggak punya banyak uang bisa belanja kayak kita orang. Enggak, sebenarnya melihat dari berkaca dari pengalaman yang ada ya kan. Kadang-kadang orang lupa, kadang-kadang orang cuman, maaf bahasa saya, cuman nafsu nih, apalagi sekarang Ramadan ya. Ini mau dimakan, itu mau dimakan, ini mau dimakan, padahal pas udah buka dia minum makan kurma 1 atau 2 butir, 3 butir ya kan, 3 butir sunahnya ya. Terus dia minum es teh manis, kenyang dia. Itu makan yang tadi dia beli itu udah dibuang, berakhir di tong sampah. Akhirnya dari tong sampah ke sini. Iya, ke sini, ke Bantar Gebang. Akhirnya kadang-kadang orang lupa, dia pikir membuang sesuatu dari rumahnya, masalah dia udah selesai. Padahal peliknya di sini di Bantar Gebang. Dia memindahkan masalah itu dari rumahnya. Iyalah bersih, rumahnya udah nggak ada.
ke Bantar Gebang. Tapi juga satu hal lagi ya kan, kalau misalnya teman-teman punya kelebihan rezeki, lagi-lagi ya kan, yuk beliin aja, anterin makannya ke sini. Cari nama saya Resa Bunat di Google ketemu ya kan, atau di Instagram gampang nyarinya, hubungi. Kalau misalnya nomor telepon nggak dilayani, cari Instagram paling mudah, bilang, Mbak Resa saya punya bala-bala nih, kalau orang Sunda bilang bala-bala ya, atau bakwan, 100 biji saya mau kasih sama orang-orang. Nggak usah nyumbang makan makanan mahal, nggak penting ya kan. Sumbang bala-bala atau mau bikinin karedok atau gado-gado atau apa gitu ya, mau kasih ke sini atau ayam goreng, kita salurkan ya kan. Artinya jangan buang sampah makanan gitu. Maksudnya jangan mubazir, terlalu konsumtif. Terus juga kalau bisa mengurangi sampah lebih baik. Contoh, misalnya kalau teman-teman punya apa yang rasanya tidak berguna, lebih baik bagikan sama orang. Jangan jadi orang yang numpuk-numpuk aja gitu. Kasih orang di sini juga perlu. Terus juga mungkin kemarin-kemarin mikirnya susah, oh mungkin mau nyumbang kemana, ke yatim piatu, yayasan atau segala macam. Datang nih ke Bantar Gebang. Sekarang orang susah beli beras. Beras langka di pasaran, nggak tahu kemana perginya ya kan. Terus kalau mau bantuin, ya monggo datang ke sini. Atau minyak goreng, atau misalnya ayam ungkap mau dikasih ke sini ya silakan. Telur Daripada budaya konsumtif tapi nggak iya dimakan, akhirnya jadi masalah bagi iya orang-orang Bantar Gebang ya. iya, maksudnya kalau misalnya sekarang kan kita itu ini ya, gengsi terlalu tinggi ya. Kadang itu kalau bahasa orang Minang lebih tinggi busa-busa minuman atau kopi daripada gelas. Kalau aku bahasa Minang nanti masih bingung. Tapi lebih tinggi itu tadi tuh kalau minum kopi kan Buih-buih. buih-buih. Nah Buih. ya, buih-buih itu lebih tinggi daripada gelasnya. Oke. Jadi kebanyakan sekarang kita karena gengsi hidup, biar kelihatan sama orang keren kita pergi kemana gitu. Padahal juga nggak ini juga. Padahal pas pergi-pergi mereka nyiptain sampah. Ya nyiptain sampah yang akhirnya berakhir di sini. Jadi pesanku sama teman-teman, apalagi anak muda, ya kan, cerdaskan diri kita. Terus jangan lupa manusia yang sadar terhadap lingkungan, terus juga memiliki kecerdasan yang luar biasa pastinya. Karena dia peduli sama lingkungan dia peduli, sama diri dia peduli, sama orang lain dia peduli. Jadi orang-orang yang terbaik di muka bumi itulah orang bermanfaat untuk orang lain ya kan. Terus kalau misalnya kita ingin bermanfaat untuk orang lain, gak usah nunggu kita kaya dulu. Misalnya contoh, sekarang kita mau bantu orang, ya kan? Sebelum kita bisa bantu orang ini, setidaknya kita bisa mengurangi beban orang. Contoh, kurangi sampah kalian, mengurangi beban Bantar Gebang. Bantar Gebang. Jadi Bantar Gebang ini suatu hari akan terkenal bukan hanya pembuangan sampah yang membukit, membunuh seperti ini, kan sebenarnya udah over capacity. Oh iya, Udah penuh, tapi nggak ada tempat lain yang mau menerima sampah kecuali Bantar Gebang. Dulu pernah kan di Jonggol, akhirnya di demo kan, nggak jadi pembuangan sampah. Cuma ini satu-satunya yang mau menampung sampah kota Jakarta. Rasanya wajar kalau orang Jakarta memberikan sedikit perhatian terhadap keluarga-keluarga pahlawan sampah di Bantar Gebang. Atau mungkin nanti berlebih rezeki mau nyekolahin anak-anak, nggak usah diadopsi dibawa ke rumah, nggak usah. Sekolahin aja, bayarin ke sekolah, ya kan, beliin seragamnya. Anak-anak ini bisa sekolah, suatu hari nanti mungkin dia juga bisa kerja jadi jurnalis, nanti suatu hari bisa jadi kameramen, suatu hari nanti dia bisa jadi dosen. Jadi artinya kita memutus mata rantai kemiskinan. Dan lagi-lagi kenapa biji-biji lebih concern terhadap pendidikan, karena pendidikan itu adalah sebuah senjata ampuh untuk memutus mata rantai kemiskinan. Itu yang menurut saya. Jadi andai kata dulu saya nggak sekolah, andai kata dulu saya tidak dibiayai dapat beasiswa dari keluarga di Inggris, mungkin juga ketika saya ditanya sama masnya, pertanyaan saya mungkin nggak tahu mau jawab apa. Jadi saya percaya ketika dengan pendidikan itu orang pemikirannya akan berkembang. Makanya saya sering bilang sama adik-adik, daripada lo main game, lo baca tuh, baca berita, kayak baca di Google kan sekarang banyak. Kalau lo mau tahu apa bisa belajar di situ. Saya selalu bilang sama adik-adik,
Saya bilang sama adik-adik, bukan kakak anti games, kakak kuliah dulu IT. Dulu kakak kerjanya IT programming, jadi bikin program, bikin games. Zaman dulu juga itu kerjaan kita. Tapi menurut kakak, kebanyakan kalian main games, benar itu mengasah juga cara kalian berpikir ya, bagaimana untuk menang dan segala macam. Tapi lebih banyak wasting time sebenarnya, waktu terbuang. Kalian lebih baik baca, terus wawasan kalian juga lebih terbuka, terus kalian jadi pinter. Jadi kalau besok-besok orang cerita apa, kalian tahu. Jadi banyak hal. Kadang-kadang kalau orang ngelihat saya ngomong, saya itu agak berapi-api ya kalau ngomong ya. Jadi karena semangatnya tuh ini. Semangat perubahannya. Iya, karena saya pikir sekarang kan kesempatan terbuka luas ya. Berbeda dengan zaman Mas Heri kecil sama zaman saya kecil. Kita kalau mau cari informasi misalnya arti contoh ya, arti mendang-mending misalnya contoh gitu. Dulu kita harus baca satu buku yang lain untuk menemukan satu arti. Kalau sekarang kan ketik seret banyak info yang bisa kita dapat. Jadi memang sekarang ilmu pengetahuan sudah sangat berkembang. Terus juga tersebar luas. Jadi saya bilang sama adik-adik, dia harus mengasah kemampuan. Berbeda loh, ini lagi tentang pendidikan. Berbeda loh, anak di Jakarta sama anak di Bantar Gebang. Di sini kesempatan agak sedikit. Contoh, kalau untuk dunia pengetahuan dan segala macam. Kalau di anak-anak kota kan internet itu udah jadi makanan sehari-hari ya. Kalau di sini kadang nggak ada paket data. Kalau kata orang Sunda, boro-boro mau beli paket data. Sedangkan untuk makan aja susah kayak gitu-gitu. Jadi memang ya sebagai anak muda ketika ada kesempatan manfaatkan itu baik-baik. Jangan salah menggunakan kesempatan yang ada. Pastinya ingat lagi kita sebagai anak muda harus lebih memperkaya diri kita sama ilmu yang itu akan kita pakai sampai nanti-nanti. Jadi kalau misalnya kita sudah rusak saat kita muda, ya kan, nanti tuanya kita jadi sampah masyarakat. Sampah masyarakat, ya dibuang di Bantar Gebang juga orang nggak mau, ya kan. Jadi artinya bagaimana kita harus tetap mengasah kemampuan diri kita supaya berguna bagi bangsa dan negara. Oke, terima kasih banyak Kak, Sama-sama. sudah disediakan waktu kita berbincang terkait apa itu biji-biji, terus gerakannya seperti apa, terus pesan-pesan ke para penonton juga kayak tadi tuh, jangan konsumtif, karena kalau konsumtif sampahnya nanti akan ke sini. Ya terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Saya Heri dari Disaster Channel. Saya Izin. Reza dari Biji-Biji, terima kasih sudah Iya, datang terima ke kasih Biji-Biji. loh Karisa. Oke, pemirsa, sekian acara bincang kita, bincang komunitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, salam Sobat DC.